Happy Easter, boleh kasih tangan kiri kanan muka belakang. Haleluya. Selamat Paskah buat kita semua. Haleluya. Kita pakai bahasa Indonesia ya saudara. Selamat Paskah untuk kita semua. Haleluya. Tuhan kita hidup. Amin. Amin. Menebus kita hidup. Amin. Haleluya. Mari saya ajak kita semua untuk berdiri Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini.
Katakan thank you Jesus. Mari kita menaikkan syukur kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan Tuhan baik. Katakan terima kasih Yesus buat pengorbananmu, buat salibmu Tuhan, yang menyelamatkan setiap kami. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Mari malam hari ini, mari buka hatimu, naikkan syukur bagi Tuhan. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sungguh kasih-Mu nyata bagi kami. Pengorbananmu di atas kayu salib, bukti kasih-Mu bagi kami. Darah-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh bagi bersama sekali. Begitu besar kasih-Mu, pengampunan yang Kau berikan, kasih-Mu yang Kau terima kasih terima kasih pengorbanan-Mu Yesus, bukti kasih-Mu bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau yang bangkit bagi setiap kami, karena Engkau hidup selama-lamanya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu bagi kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
Ingat pilurnya,
segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Khususnya pada saat ini kami boleh bersekutu kembali bersama-sama di tengah-tengah persekutuan yang indah ini. Semua adalah karena tangan pengasihan Tuhan yang sudah memegang dan menuntun kami, sehingga kami boleh berada di tengah-tengah persekutuan yang hangat ini. Makasih Tuhan, kami sudah menyembah, memuliakan nama-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, karena kami juga rindu saat ini Tuhan mau melawat kami melalui firman Kristus yang akan sama-sama kami renungkan. Berbicaralah kepada kami, berikan kami hati yang menerima akan firman-Mu itu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbahagia sekali petang hari ini kita memperingati, saya lebih suka menyebut sebagai Hari Kebangkitan Kristus. Tapi ada orang juga yang suka memakai istilah Paskah. Ada juga yang menggunakan kata Easter, ya, ada Happy Easter. Tadi banyak yang menyalamin saya mengucapkan Happy Easter. Ada juga yang mengucapkan Happy Passover. Nah, tapi bagi saya di dalam kekristenan kita lebih tepat hari ini adalah Hari Kebangkitan Kristus. Amin. Ya, karena sebagian orang berkata bahwa Easter itu adalah nama dewi pagan di Jerman sana. Jadi kalau kita merayakan Easter itu berarti kita merayakan kebangkitan atau kelahiran, saya tidak tahu, dewi pagan. Walaupun sebenarnya kita tidak pernah terpikir untuk ngurusin dewi pagan gitu ya kan. Nah, demikian pun Passover atau Paskah itu sebenarnya adalah sebuah perayaan yang dilakukan tiap-tiap tahun bagi bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Diawali dari Keluaran pasal 12, perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk pada malam itu menyembelih seekor domba yang jantan yang tidak bercacat. Nah, semua peristiwa dalam Perjanjian Lama itu digenapi oleh Kristus. Saya ulangin, semua peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama itu adalah bayangan, dan wujudnya adalah Kristus. Jadi tidak ada satu bagian pun di dalam peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama yang tidak digenapin di dalam Kristus. Termasuk peristiwa Paskah itu. Pada masa itu Tuhan memerintahkan kepada seluruh bangsa Israel, engkau harus menyembelih seekor domba jantan yang tidak bercacat. Dan darah domba itu dioleskan pada tiap-tiap tiang pintu depan rumahmu. Dan pada malam itu Tuhan Allah akan berkeliling. Dia akan melihat barang siapa tidak ada tanda daripada darah domba itu, maka anak sulungnya, kalau tidak punya anak sulung laki-laki, maka ternak laki-lakinya yang sulung akan mati. Tetapi kalau Tuhan melihat ada tanda darah domba di depan pintu rumah orang Israel itu, maka Tuhan Allah akan melewatin dalam makna menyelamatkan. Bukankah ini sudah digenapin di dalam Kristus? Kristus adalah melambangkan sebagai domba jantan yang tidak bercacat. Karena dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang dikorbankan. Sampai di sini saudara paham? Amin. Jadi saya semangat juga nih ngomong, daripada saudara diem semua gitu ya kan. Nah, kemudian penggenapan juga di dalam Paskah, bahwa kalau di dalam Paskah yang pertama dulu, setiap rumah yang ada tanda
darah anak domba itu, maka Tuhan Allah akan melewati rumah itu dalam arti menyelamatkan. Bukankah di dalam perjanjian baru di dalam Kristus, kita semua yang memiliki tanda metrai anak domba itu, metrai Kristus itu, kita adalah orang-orang yang diluputkan dari penghukuman Allah. Yang percaya bilang amin. Amin. Kemudian Yesus disalibkan tepat pada waktu perintah Allah dalam Keluaran pasal 12 itu, yaitu pada tanggal 14 bulan Nisan sore hari. Dan tepat sekali Yesus disalibkan dan mati sebagai korban itu pada tanggal 14 bulan Nisan. Itu sebabnya kita merayakan kebangkitan Kristus atau Paskah ini waktunya tidak pernah tepat gitu kan. Ada tanggal 20 April, kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur begitu. Karena kita mengikuti kalender Yahudi, tanggal 14 Nisan itu. Nah, hari ini tepat tanggal 14 Nisan. Hari Jumat kemarin itu tanggal 14 Nisan, pada waktu Yesus disalibkan. Dia mati pada tanggal 14 Nisan. Nah, ini penggenapan. Kemudian dalam Keluaran pasal yang ke-12 itu juga dikatakan bahwa domba yang disembelih itu harus dimakan oleh seluruh keluarga itu sebagai jamuan Paskah, dan tidak boleh ada tulang daripada domba itu yang patah. Jadi makan domba itu harus hati-hati, tulangnya jangan kasihkan makan kegigit patah gitu. Nah, itu nggak boleh, harus potong lagi domba baru. Jadi tulangnya tidak boleh patah. Nah, bukan kebetulan ketika Yesus disalib, maka perwira-perwira itu supaya cepat matinya, dia patahkan tulang kaki orang-orang di samping kanan dan samping kirinya. Tapi begitu sampai kepada Yesus, Alkitab mencatat Yesus sudah mati sehingga tulangnya tidak dipatahkan. Ini bukan kebetulan, tapi ini penggenapan dari peristiwa-peristiwa dan banyak lain. Ya, bahwa Yesus adalah penggenapan daripada peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama. Amin. Nah, maka hari ini saya lebih suka kita menyebut sebagai hari kebangkitan Kristus. Gak apa-apa juga ya kita menyebut hari Paskah, gak dosa, gak apa-apa ya kan. Mau Esta juga ya gak apa-apa lah, karena kita toh tidak pernah berpikir akan molesin rumah kita sama darah anak domba, karena kita semua sudah memiliki darah Kristus. Amin. Ya, baik. Nah, kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan, karena kebangkitan itu ditunjukkan atau dinyatakan sebagai kubur Yesus yang kosong gitu. Kemarin saya lihat di-share di grup Bethlehem, kuburan kosong gitu, agak serem juga sebenarnya, bukan kuburan kosong, kubur kosong gitu, ya kan? Gak tahu bagaimana itu bisa kubur jadi kuburan gitu. Saya jadi serem-serem juga ya, ada kuburan kosong itu kayak di Tanah Kusir juga di Jakarta. Baik, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ada di sini, saya sudah persiapkan. Ya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, tapi kita membaca 2 ayat aja. 2 ayat yaitu ayat 24 dan ayat 25 ya. Bersama-sama kita baca dengan suara keras, semangat sedikit ya. Ini hari kebangkitan. Ayo kita baca sama-sama 2, 3, 4. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak
percaya. Saudara, kalimat Thomas yang dia ucapkan yang saya bold ini, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Kalimat ini begitu populer di kalangan orang Kristen. Thomas menjadi simbol sebuah ketidakpercayaan. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun diajarin oleh guru sekolah minggunya. Kalau kamu tidak percaya, kamu itu seperti Thomas katanya gitu. Ya kan? Kalau ada teman kita yang meragukan Tuhan, tidak percaya Tuhan, mau buktinya Tuhan, maka kita sebut Thomas gitu. Ya kan? Makanya jarang orang Kristen namain anaknya Thomas gitu ya. Lebih baik namain Petrus gitu atau Yohanes daripada Thomas, nggak percaya aja itu nanti. Nah, Thomas yang jadi simbol, jadi lambang sebuah ketidakpercayaan. Nah, apakah benar bahwa sebenarnya Thomas ini mewakili orang yang tidak percaya? Apakah murid-murid lain percaya tentang kebangkitan Kristus itu? Saya pernah khotbahkan ini pada Paskah tahun lalu, tapi saya mau ulangin beberapa bagian. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya, nanti kita bahas yang lain. Apakah murid-murid lainnya percaya kebangkitan Yesus itu? Kita akan bongkar pada sore hari ini. Ini dicatat dalam Markus 16 ayat 9. Saya sengaja mengutip ini dari Injil Markus ya, karena ini ceritanya berurutan. Saya bacakan, sudah perhatikan baik. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi ini ceritanya Maria Magdalena ini pagi-pagi benar pada hari Minggu itu, hari kebangkitan Yesus itu, dia datang ke kuburan itu. Dia membeli rempah-rempah dan dia mau meminyakin jenazah Yesus itu. Dalam ayat berikutnya, lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi Maria Magdalena ini mau memberitakan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang berkabung menangisin kematian Yesus. Matinya hari Jumat yang lalu, sampai hari Minggu mereka masih menangis, saking dia sedihnya karena ditinggal mati oleh Yesus. Ketika Maria Magdalena menyatakan, dia menceritakan kepada murid-muridnya itu bahwa dia baru datang dari kuburan, ternyata kuburan itu kosong, Yesusnya sudah bangkit dari matinya. Apa reaksi murid-murid itu? Ayat 16 kita baca sama-sama, 2, 3, 4. Tetapi sama-sama dengan suara keras yuk. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, apa? Mereka apa? Tidak percaya. Jadi murid-murid lain di samping Thomas pun ternyata juga tidak percaya. Kenapa Thomas lu kambing hitamin terus gitu? Ini murid-murid lain juga tidak percaya. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Dalam Markus 16 ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun, apa? Baca sama-sama. Teman-teman itu tidak percaya. Lanjut, kita lihat slide berikutnya. Yang dicatat oleh Lukas dalam Lukas 24 ayat 9 sampai dengan 11. Saya bacakan. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lainnya yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3, 4.
Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan apa? Omong kosong. Dan mereka apa? Tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Makin banyak yang gak percaya. Lanjut. Padahal saudara, Yesus itu telah berkali-kali berkata tentang kematian dan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Bahkan pada saat dia baru akan diserahkan, beberapa jam lagi akan diserahkan, di dalam Injil Yohanes, dia masih memberitahukan kepada muridnya, sebentar lagi aku akan ditangkap, aku akan diserahkan kepada orang-orang yang akan menangkap aku akan mati, kemudian aku akan bangkit pada hari ketiga. Tapi ini yang saya catat dalam versi Injil Matius. Saya bacakan ayat 16, pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan apa? Dibangkitkan pada hari ketiga. Ini dia sudah beritahukan kepada murid-muridnya. Kemudian Matius mencatat dalam Injil Matius itu, kalau sudah baca, 4 kali dia memberitahukan bahwa dia akan bangkit setelah dia mati pada hari yang ketiga. Dalam Matius 17 ayat 22 dan 23, ia berkata kepada mereka, murid-muridnya ini, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Baca sama-sama dengan saya. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Amin. Nih satu lagi biar mantap gitu kan. Matius 20:19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Waduh, kurang mantap apalagi gitu ya kan. Jadi Yesus itu berkali-kali sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan, dia akan mati, tapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, ketika faktanya Yesus benar-benar bangkit, kok gak ada yang percaya itu murid-murid? Sampai sini sudah ngerti maksud saya? Ya? Kok gak ada yang percaya? Kita lanjutkan slide berikutnya. Lalu siapa yang ingat dan percaya perkataan Yesus tentang kebangkitannya? Next, kita lihat. Justru ironisnya, orang-orang yang menyalibkan Yesuslah yang ingat dan percaya ke perkataan Yesus tentang kebangkitannya, bukan murid-muridnya. Justru orang yang menyalibkan Yesus itu yang ingat perkataan Yesus itu, padahal dia gak pernah dengar langsung gitu. Yesus itu menceritakan itu tentang kebangkitannya kepada murid-muridnya. Tapi ini orang yang menyalibkan Yesus, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, justru dia tahu dan dia percaya. Nah, buktinya dia bilang nih, ini Matius 27, keesokan harinya setelah Yesus mati pada hari Jumat sore itu, berarti hari Sabtunya itu, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ayat berikutnya, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, maksudnya Yesus, dia sebut Yesus itu penyesat, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kan ironis. Makanya saudara, kadang-kadang orang di luar sana lebih percaya kepada Tuhan Yesus daripada kita yang ada di dalam gereja. Amin. Ya, jangan bilang amin. Iya, kadang-kadang justru kita di dalam gereja itu kita tidak percaya tentang kuasa Tuhan. Tapi mereka yang ada di luar sana justru mereka percaya tentang kuasa Tuhan. Ya.
Baik, kita lanjutkan biar cepat. Nah, setelah Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya, ini masih dalam cerita orang yang menyalibkan Yesus, yaitu para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika mereka di tengah jalan, di tengah jalan ini dalam konteks ayat berikutnya adalah para penjaga-penjaga kubur Yesus. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga-penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya kamu ketika kamu sedang tidur. Jadi waktu penjaga-penjaga kubur itu melaporkan kepada imam-imam kepala, Tuan, ternyata orang itu benar-benar bangkit. Kuburnya nggak ada lagi, ada malaikat di sana, dia benar-benar bangkit. Tapi apa kata imam-imam kepala dan para tua-tua orang Yahudi? Jangan ngomong-ngomong. Nih, doi, kamu ngomong bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Jangan bilang dia bangkit. Mati kita, kalah kita. Bilang aja dia dicuri. Gitu kan. Nah, berarti mereka ini justru percaya tentang kebangkitan Yesus. Itu yang saya maksudkan. Saya harap saudara sampai di sini mengerti, amin. Kita lanjut berikutnya. Nah, apa yang dicatat dalam apakah yang percaya tentang kebangkitan Yesus? Yang setuju bahwa murid-murid lah yang percaya tentang kebangkitan Yesus, angkat tangan. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Atau orang-orang yang menyalibkan Yesus yang setuju angkat tangan. Ya, ada yang golput juga nggak angkat tangan. Nggak apa-apa, masih ragu-ragu ya. Tapi artinya fakta yang kita lihat tadi adalah justru murid-murid itu tidak percaya, tetapi orang yang menyalibkan Yesus itu yang percaya. Nah, kalau begitu saudara, kalau itu ada kalimat yang berkata percaya Tuhan Yesus pasti selamat, berarti murid-murid tidak selamat semua dan orang yang menyalibkan Yesus itu justru yang selamat. Betul atau betul? Kita diam nih. Ya kan? Kan kita sering bilang percaya Yesus pasti selamat. Nah, kalau menurut kita lihat ini tadi, nah yang percaya itu justru menyembahkan Yesus itu, bukan murid-murid. Next berikutnya. Nah, ini serem nih ayat Yakobus 2 ayat 19. Kita baca sama-sama 2, 3, 4 biar nggak ngantuk. Ayo, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, berarti kalau begitu setan diselamatkan dong. Hah? Iya kan? Ya biar agak semu dikit lah kita ini kan hari kebangkitan Kristus ini. Lanjut, next. Kita lanjutkan nih ya cerita tentang Thomas tadi. Tadi itu ngelantur-ngelantur aja. Kita tetap kembali kepada cerita Thomas awal ini tadi, perikop yang kita baca. Tadi kita sudah bahas ayat 24 dan 25 ya. Sekarang ayat yang ke 26 sampai dengan ayat 29. Kita baca sama-sama ya. Mulai ayat 26, nggak panjang nih. 1, 2, 3. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku,
ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi pada waktu Yesus menampakkan diri yang pertama tadi, Thomas kan gak ada. Itu kan ceritanya dalam 24-25 itu. Kemudian waktu diceritakan oleh teman-temannya, "Oh, Yesus datang lo tadi, lu kemana?" Gak ada. Thomas bilang apa? Orang itu kan udah mati. Kok kamu percaya aja, halusinasi semua kamu. Mimpi kali, siang-siang mimpi. Sebelum aku colokkan jari aku ini ke lubang bekas pakunya, aku tahu tangannya waktu kan dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk tombak. Itu pasti ada lubangnya. Sebelum aku tusuk jari aku ini, aku tak percaya. Itu kata dalam ayat 25. Nah sekarang Yesus muncul. Dia tunjukkan tangannya yang berlubang, kakinya berlubang, perutnya yang berlubang. Thomas, colokin jari kamu di sini. Nah, selama ini saya yakin saudara sudah dengar ini dari sekolah minggu, bahwa Thomas itu dalam ayat yang ke-28 itu langsung percaya, "Ya Allahku, ya Tuhan, ya Tuhanku, ya Allahku." Begitu. Tapi ada penafsir yang berkata, saya lebih setuju dengan teori penafsir ini, bahwa ucapan "ya Tuhanku, ya dan Allahku" itu merupakan ekspresi kekagetannya Thomas, bukan pengakuan dia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Kan kalau kita lagi kaget, tiba-tiba aja saudara, kita keluar ke sini nanti sudah gelap-gelap, ada orang besar tingginya 2,5 meter dari Sudan, hitam begitu, kelihatan giginya aja, rambutnya keriting semua. Nah saudara, tiba-tiba buka pintu, ada orang itu kan kaget, "Ya Allah, ya Tuhanku," kan gitu, betul nggak? Ayo, kan kalau kita kaget ekspresi kita begitu, "Ya Allah, ya Tuhanku, Masya Allah," gitu kan, saking kagetnya. Nah yang diucapkan Thomas itu sebenarnya kaget. Dia lihat ada orang lambungnya bolong gitu. Ya. Nah, tapi itu penafsiran. Sah-sah saja, tidak apa-apa gitu. Tetapi yang saya mau garis bawain ini, bukan mau garis bawain, sudah saya garis bawain, adalah kalimat Yesus yang berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sama-sama bilang dengan saya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang berbahagia itu adalah orang yang tidak melihat tapi dia bisa percaya. Ya, lanjutkan. Ini saya mau berbicara tentang iman dan percaya. Iman sudah panjang lebar minggu lalu Reverend Joseph Cendang berkhotbah tentang makna iman itu, ya. Dan saya lebih akan menekankan lagi, ya, bahwa iman itu bukan something tapi someone. Dia bukan sesuatu tetapi seseorang. Dosis agak tinggi, yang tidak ngerti ngangguk-ngangguk aja. Pada waktunya nanti engkau akan mengerti. Tapi yang saya mau katakan adalah pada sore hari ini, iman itu berbeda dengan percaya. Iman itu berada dalam dimensi roh. Manusia itu terdiri dari 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Iman itu berada dalam dimensi roh. Roh itu adalah tempat kita berkomunikasi dan berhubungan, relasi dengan Tuhan. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan,
Makanya kalau sakit jiwa itu ada dokter jiwa. Ya. Tapi sakit roh nggak ada dokternya gitu. Mesti ke Tuhan dokternya. Kalau sakit tubuh, berobat ke dokter spesialisnya masing-masing. Jiwa ada spesialisnya, psikiater namanya itu. Nah, jiwa percaya itu berada dalam dimensi jiwa, berada dalam pikiran dan perasaan kita. Contoh saja, saudara duduk di kursi itu tanpa saudara berpikir lagi bahwa kursi itu mampu menopang bobot berat tubuh saudara. Apalagi yang berat-beratnya di atas 80 kilo itu. Jangan tenang-tenang duduk di situ. Itu kakinya tipis begitu, dia bisa patah. Kalau patah terjungkal ke belakang. Tapi kan lu nggak pernah berpikir begitu, duduk aja gitu. Nah itu namanya percaya kepada bangku itu. Itu bukan beriman kepada bangku. Lu nggak beriman kepada bangku. Itu namanya percaya. Menaruh uang di bank. Kemudian kita lanjut ya, definisi tentang iman. Berikutnya, nah dalam Ibrani 11 ayat 1 ini definisi iman yang sangat jelas sekali bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan perhatikan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ada ilustrasi yang saya senang. Saya dapat ilustrasi ini dari pendeta Ezra Soru. Ya, karena saya paling senang dengan khotbah-khotbah pendeta Ezra Soru, salah satu favorit saya. Selain pemahamannya itu sama dengan saya gitu, hanya ada beberapa bagian yang berbeda. Dia kasih ilustrasi begini. Pada suatu hari ada seorang profesor mengajar di sekolah teologi. Dia adalah dosen filsafat. Kita tahu filsafat ini kan nggak percaya Tuhan gitu. Terus dia bilang begini, saudara-saudara, dia bilang pada mahasiswanya, di antara saudara-saudara tolong angkat tangan siapa yang pernah lihat Tuhan. Oh, nggak ada yang angkat tangan, memang kan belum pernah lihat semua. Betul? Kemudian pertanyaan kedua, dia bilang, siapa di antara saudara-saudara di sini yang pernah memegang atau meraba Tuhan itu? Menyentuhlah paling tidak Tuhan itu. Tolong angkat tangan. Enggak ada yang pernah angkat tangan. Boros kita pernah megang Tuhan, nyentuh Tuhan, jenggong Tuhan, ngelihat aja enggak. Terus profesor itu berkata, maka di dalam teori keberadaan, sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan sesuatu yang tidak pernah kita raba, itu berarti suatu ketiadaan. Maka saya simpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Wih, semua mahasiswanya diam semua. Kita ini sekolah teologi ya, mau jadi pendeta, mau jadi nggak percaya Tuhan gitu. Terus ada seorang mahasiswa, dia bilang, Prof, boleh saya bicara dan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman? Oh silakan, pintar kan, ajukan. Mahasiswa itu maju ke depan. Saudara-saudara, katanya, saya mau tanya dengan saudara-saudara, apakah saudara-saudara pernah melihat otak profesor ini? Yang pernah lihat otak profesor ini tolong angkat tangan. Ya nggak pernah ada yang angkat tangan, karena memang nggak pernah lihat otak profesor itu. Pertanyaan kedua, saudara-saudara, siapa di antara saudara-saudara yang pernah memegang, meraba atau menyentuh otak profesor ini? Nggak ada yang angkat tangan, memang nggak pernah, boro-boro ngelihat juga nggak pernah. Maka sesuai dengan teori keberadaan, kita simpulkan dari ini, maka profesor ini tidak punya otak. Nah, ini adalah bukti dengan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara tidak jelas, tidak usah kita ngomong profesor. Saya mau tanya saudara saja.
Siapa di antara saudara yang tidak punya otak? Angkat tangan. Atau tanya sebelahnya, lu punya otak nggak gitu? Tanya sebelahnya. Lu punya otak nggak? Tanya gitu. Kalau bilang punya otak, Berarti iman. pernah gak saudara lihat otakmu itu di mana? Gambar. Hah? Otak orang lain. Ayo, siapa yang pernah lihat otaknya gitu? Nah, kalau menurut teori keberadaan dalam kata dokter itu tadi, berarti lu semua gak punya otak gitu, ya kan? Nah, contoh inilah tidak persis, tapi bisa dijadikan sebuah gambaran, ilustrasi tentang bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Otak kita itu, kita yakin, haikul yakin, gue punya otak, buktinya gue bisa berpikir, gue bisa tahu, ya. Ini uang $10, apa uang $100, gue tahu persis, lu gak bisa tipu gue tahu bener. Bahkan gue ingat dalam otak gue, lu punya utang berapa gitu yang belum bayar. Ingat, itu bukti bahwa kita punya otak, sekalipun kita tidak pernah lihat otak kita itu bentuknya kayak apa. Nah, demikian pun juga dengan iman. Kita tidak pernah bisa melihat Tuhan itu. Siapa di antara saudara pernah melihat Yesus? Ayo. Dia hidup 2000 tahun yang lalu. Siapa pernah lihat Yesus 2000 tahun yang lalu? Saya yakin gak ada gitu. Tapi kenapa lu bisa percaya? Inilah iman. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan ini. Lanjut ya, cepat selesai. Nah, iman ini sekali lagi dia bukan something, tapi dia adalah someone. Iman ini adalah anugerah Allah, bukan hasil upaya manusia. Tapi kalau percaya, itu hasil upaya manusia. Inisiatif manusia itu percaya. Tapi iman itu dianugerahkan 100% oleh Allah. Dosis tanpa sadar naik terus. Ya, Efesus 2 ayat 8-9 jelas sekali. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh iman. Karena apa saudara diselamatkan? Iman. Kasih karunia. Bukan kamu mencoba untuk percaya kepada Tuhan, paksa-paksa untuk percaya Tuhan. Ada orang mau mati gitu, dipaksa gitu, cepat percaya Yesus, masuk surga, bentar lagi putus, percaya, woi percaya. Dipaksa untuk percaya Yesus. Nah, kalau iman itu dianugerahkan dari Tuhan, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan satu bukti lagi dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi kalau hari ini saudara memiliki iman, saudara bisa percaya kepada Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu di Golgota sebagai korban Paskah untuk menebus dosa saudara. Itu adalah karena Tuhan menganugerahkan iman di dalam dirimu. Yang percaya bilang amin. Amin. Berikutnya 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama, Roh Kudus memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan, dan selanjutnya. Jadi tegas sekali, banyak ayat-ayat yang menekankan, yang menegaskan secara eksplisit bahwa iman itu bukan hasil usaha, bukan hasil inisiatifmu, tapi pemberian Allah. Dan berbeda dengan percaya. Percaya itu adalah dia berada dalam dimensi jiwa, pikiran dan perasaanmu, dan itu adalah inisiatif engkau sendiri.
Nah, berikutnya. Masih ada nggak nih slide-nya? Nah, sebelum masuk ke sini, saudara, saya mau mumpung belum lupa, apa yang dimaksud oleh Yesus ketika dia berkata tadi dalam kalimat, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Murid-murid itu sudah melihat wujudnya, tapi dia tidak percaya. Nah, saudara semua yang ada di sini, mungkin menurut saya, ya kan, saudara semua ini percaya, walaupun saudara tidak pernah melihat. Nah, ini sebagai bukti kalau saudara percaya nggak saudara? Siapa yang nggak percaya sama Tuhan Yesus di sini? Ada di sini dia. Ada nggak? Ada. Ada. Hah? Ada ya. Di dalam gereja ini sekarang. Dalam roh. Oh, dalam roh. Oh, dalam roh dia nggak percaya. Ya, coba angkat tangan yang tidak percaya. Saya pikir semua kita percaya. Nah, kalau saudara bisa percaya, maka saudara itu berbahagia. Sebab saudara itu adalah orang yang dianugerahkan iman, yang diberikan iman oleh Tuhan, sehingga saudara bisa percaya. Kalau saudara tidak dianugerahkan iman, tadi ada ayat berkata tidak semua orang diberikan iman. Banyak orang gak percaya, gak usah paksa-paksa dia untuk percaya, percuma, ya kan? Karena dia memang tidak dianugerahkan iman untuk percaya. Tapi puji Tuhannya, semua kita di ruangan ini tidak ada satupun yang tidak dianugerahkan iman, yang tidak dikaruniakan iman, sehingga kita bisa percaya kepada Kristus yang sekalipun kita tidak bisa melihat. Sampai dia sudah mengerti maksud Tuhan Yesus yang berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Dan kalimat itu ditujukan kepada kita semua di tempat ini. Haleluya. Nah, siapa yang diselamatkan? Ini yang paling clear dalam hal ini. Bukan saudara berpikir, jangan kita berpikir atau kita punya prinsip bahwa orang yang percaya dengan percaya lalu dia akan diselamatkan. Dalam Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, jadi orang yang sudah ditentukan Tuhan dari semula, yang sudah dipilih Tuhan dari semula, dalam Efesus 3 ayat 1 itu yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan orang itu adalah saudara-saudara semuanya dan saya, yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan mereka, saudara yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga apa? Dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah berkata bahwa kalau dalam bahasa Indonesia ada awalan di dan akhiran kan, itu kita tidak ngapa-ngapain. Waktu itu saya khotbah tentang dilahirkan kembali. Kata dilahirkan, saudara gak buat apa-apa. Mana tahu kita dilahirkan. Ada saudara bisa tahu, waktu saya dilahirkan dulu saya gak mau dikasih nama Jack gitu, saya maunya dikasih nama Yongki gitu. Tapi tiba-tiba saya berantem dulu tuh sama bapak saya gitu kan, ngomongnya Yongki gitu. Kan gak bisa. Kita terima aja, mau dikasih nama Sigit Sanjaya Sucipto begitu kan, S3 begitu, oke aja, gak bisa bantah, gak bisa tolak, karena dilahirkan oleh orang tua kita. Nah, demikian juga ini, ditentukan, dipanggilnya, ditentukannya, apalagi dimuliakannya, dibenarkannya. Itu semua bukan inisiatif kita. Kita tidak ngapa-ngapain. Dia sendiri yang mengerjakan di dalam kita. Amin. Amin. Nah, lanjutkan. Semoga ini slide yang terakhir. Kasih karunia Allah itu tidak pernah gagal, karena Dia yang mengerjakan. Sekalipun di tengah-tengah ketidakpercayaan dan di tengah-tengah kegagalan daripada murid-murid itu, ya, bahwa
Mereka, nah saya sampai jadi keselimpan, sekalipun di tengah-tengah ketidakpercayaan dan kegagalan mereka, murid-murid itu tetap adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala itu bukan orang pilihan Tuhan sekalipun dia percaya. Tapi murid-murid ini dipilih Tuhan sejak semula. Amin. Amin. Sekalipun dia gagal, dia tidak percaya tentang kebangkitan Kristus, murid-murid itu tetap adalah orang pilihan Tuhan. Kasih karunia Tuhan terus setia bekerja dalam hidup mereka. Kalau hari ini atau besok mungkin engkau gagal, kepercayaanmu jadi goncang, itu tidak membuat kasih karunia Tuhan itu batal atas dirimu. Tuhan tidak menarik kasih karunia-Nya itu daripada dirimu. Kasih karunia itu tetap ada dalam dirimu. Sekalipun engkau gagal, engkau menjadi kurang percaya, engkau menjadi ragu-ragu karena beratnya tekanan hidupmu, engkau jadi meragukan kuasa Tuhan. Percayalah, Dia tetap setia sekalipun engkau tidak setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Praise to you. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Sambil merenungkan renungan kebangkitan Tuhan hari ini, kita menaikkan sebuah pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup.
pengorbanan di kayu salib, lewat kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan asa yang Hanya karena kasih-Nya.
syukur aku panjatkan dari lubuk hatiku ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk pesan multimedia